warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Mustari dari kelas 12 akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah sendiri itu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 yang tidak lain karena dimotivasi dan disemangati oleh ajaran-ajaran Islam dengan ketelitian dan kecerdasan dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, khususnya Quran Surah Ali Imran ayat 102-104. Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melahirkan sebuah amalan nyata, yakni mendirikan organisasi Muhammadiyah yang kita kenal sampai sekarang. Dengan demikian, pendidikan Muhammadiyah dilakukan semata-mata hanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala hal yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang keagamaan, pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumah tanggaan, perekonomian, dan lain sebagainya, tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam, serta menampilkan wajah Islam dalam wujudnya yang nyata. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar, maksudnya di sini adalah bahwa agama Islam harus disampaikan, dijelaskan dan dipahamkan kepada masyarakat agar mereka dapat memahami kemudian mengamalkannya. Amar ma'ruf berarti mengajak seseorang atau kelompok masyarakat kepada kebaikan. Sedangkan nahi mungkar sendiri berarti mencegah kemungkaran yang ditolak oleh Islam. Dakwah sendiri berarti upaya membawa, mengajak atau mendorong manusia kepada kebajikan dan bimbingan-bimbingan ilahiyah, beramal ma'ruf, nahi mungkar untuk menggapai keberhasilan hidup dunia dan akhirat. Dalam matan kepribadian Muhammadiyah dinyatakan bahwa maksud gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Satu, dalam bidang perseorangan juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu A. Orang yang sudah Islam atau umat ijabah. Sifat dakwah kepada orang yang sudah Islam bersifat tajdid dalam arti pemurnian. Artinya bahwa menata kembali amal keagamaan mereka sedemikian bersih dan murninya, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Tajdid terhadap amal keberagamaan umat ijabah meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang akidah, yang kedua bidang akhlak, yang ketiga bidang ibadah, yang keempat adalah bidang muamalah duniawiyah. B. Orang yang belum Islam. Sifat dakwah kepada orang yang belum Islam bersifat ajakan, seruan, dan panggilan yang menggembirakan, menyenangkan, atau tabsyir. Adapun tujuan utamanya adalah agar mereka bisa mengerti dan memahami ajaran Islam dan kemudian mau menerima Islam sebagai agamanya. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dari segi bahasa, tajdid berarti pembaharuan. Sedangkan dari segi istilah, tajdid memiliki arti pemurnian, peningkatan, pengembangan, dan modernisasi. Dalam arti pemurnian, tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan matan ajaran Islam yang berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam arti peningkatan, pengembangan, dan modernisasi, tajdid dimaksudkan sebagai penafsiran, pengalaman, dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, gerakan tajdid adalah suatu gerakan untuk menjaga dan memelihara matan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam organisasi Muhammadiyah, tajdid mempunyai dua arti, yaitu pembaharuan dan pemurnian. Tajdid pembaharuan ini adalah pandangan tentang larangan bertaklid buta, yang artinya suatu tindakan yang mengikuti saja berbagai petunjuk para kiai dan ulama tanpa tahu dasarnya yang jelas, dan ijtihad merupakan dasar pembaharuan di segala bidang. Sedangkan tajdid Muhammadiyah dilihat dalam bentuk pemurnian atau purifikasi adalah pemurnian yang dialamatkan
pada bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Ini merupakan bentuk pemeliharaan isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan Tajdid Muhammadiyah ini selain bermakna purifikasi, juga reformasi. Sedangkan tujuan dari Tajdid adalah memfungsikan Islam sebagai furqan, artinya pembeda, hudan, petunjuk, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Termasuk juga mendasari dan membimbing perkembangan kehidupan masyarakat serta ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.